Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hayo, udah pada silaturahim ke keluarga dan tetangga belum di hari lebaran ini? Dan mumpung masih dalam suasana lebaran, Mimin mau minta maaf ya buat kalian semua kalau Mimin banyak salah sama kalian. Ya pokoknya di hari yang fitri ini, Mimin mau ngucapin selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Jihau dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 158. Yang mana pada Perfect World episode 158 ini menceritakan Si Hao yang mencengangkan semua orang karena Si Hao dengan sangarnya bisa mengalahkan Dewa Surgawi dari klan Naga Iblis. Dan di tempat ini juga Si Hao berniat untuk tidak menyembunyikan identitas aslinya lagi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Si Hao pun langsung naik ke tingkat 4 altar tertinggi untuk memperebutkan cairan ilahi. Yang mana di tingkat keempat ini terlihat tekanan semakin besar yang membuat Si Hao sampai bertekuk lutut. Namun Si Hao langsung berusaha bangkit karena di dalam hidupnya Si Hao tak pernah bertekuk lutut kepada orang lain. Terlihat semua orang kesusahan berjalan di lantai ini, namun tidak dengan Si Hao yang berjalan dengan sangat santainya. Dan hal itu tentu saja membuat orang lain terkejut karena katanya tekanan pada lantai keempat altar kuno seperti membawa gunung di punggung. Si Hao pun mampu dengan tenang menaiki sampai ke altar kuno tertinggi lantai ke-7. Dan Si Hao sadar jika mendaki ke puncak altar kuno ini seperti sebuah pelatihan sendiri dan bukan hanya untuk cairan ilahi. Dan lagi-lagi Si Hao masih membuat orang lain tercengang melihat dirinya yang sangat mudah mendaki ini. Padahal bagi orang lain, tekanan di lantai 7 ini sudah sangat berat. Di sini Si Hao pun mampu naik hingga ke puncak, yaitu altar kuno tertinggi lantai ke-9. Tak lama kemudian muncullah sebuah prasasti ilahi yang mana sejak zaman kuno mereka yang naik ke altar lantai ke-9 ini dapat mendominasi dunia. Dan Si Hao juga bisa meninggalkan namanya di prasasti ini agar bisa diingat selamanya oleh seluruh dunia. Sementara di bawah terlihat semua orang penasaran siapa identitas Si Hao ini. Dan mereka menunggu Si Hao menuliskan namanya agar mereka tahu siapa sebenarnya Si Hao tersebut. Dengan cepat pun Si Hao langsung menuliskan namanya, yang mana tulisan ini langsung membumbung tinggi di langit. Dan di sini lagi-lagi Si Hao membuat semua orang tercengang karena Si Hao menuliskan kata pendosa di dalam prasasti tersebut. Yang mana itu membuat semua orang berpikir jika Si Hao sudah terlalu lancang dengan menuliskan kata seperti itu. Namun di sini Si Hao memperingatkan jika kata ini bukanlah sebuah penghinaan, melainkan kemuliaan, pencapaian, dan kehormatan. Dan Si Hao berjanji jika suatu hari nanti kebenaran akan terungkap kepada dunia. Tak berhenti di situ saja karena Si Hao masih mencoba maju untuk mengambil cairan ilahi. Yang mana tentu saja hal ini semakin mengejutkan semua orang karena tekanan di puncak ini di luar batasan manusia. Namun Si Hao tetap maju dengan sekuat tenaga karena Si Hao bertekad untuk mendapatkan cairan tertinggi ini. Si Hao pun mampu mengambil cairan tersebut dan langsung meminumnya. Dan setelah meminum cairan tersebut, Si Hao merasakan jika jiwa berubah kembali menjadi janin suci karena cairan tertinggi ini mengandung jalan agung para dewa. Dan Si Hao yakin jika dirinya akan terbantu tercerahkan lewat setiap api ilahi yang menyala dari dirinya. Sementara di luar alam spiritual, terlihat orang-orang dari klan Naga Iblis keheranan dari mana asal-usul penjahat berdarah pendosa ini karena memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan tetua klan Naga Iblis khawatir orang ini akan membawa masalah besar bagi murid ajaran kuno jika dirinya membiarkan Si Hao ini memasuki reruntuhan immortal kuno. Dengan cepat pun roh tetua ini langsung masuk ke dalam alam spiritual tersebut. Sementara Si Hao langsung turun ke lantai pertama altar kuno tertinggi.
Di sini Xiao pun melihat di langit bahwa ada 3 artefak tingkat Dewa Surgawi yang muncul. Dan Xiao sadar bahwa itu adalah Dewa Surgawi yang turun tangan karena para muridnya sudah Xiao pukuli. Xiao pun melihat 3 artefak Dewa Surgawi ini, yang mana 3 benda itu adalah jarum pemusnah jiwa, lonceng pengubur jiwa, dan pagoda penekan jiwa. Yang mana Xiao sadar jika ketiga benda ini layak menjadi harta yang dapat melenyapkan jiwa sejati setelah 3 harta itu mulai mengelilingnya. Dan Xiao baru tahu jika Dewa Surgawi ini tampaknya benar-benar berencana untuk melenyapkan Xiao sepenuhnya. Dengan cepat pun Xiao mengeluarkan tombak petirnya untuk menghadapi ketiga harta kuat ini. Dan Xiao yakin siapapun yang diutus untuk mengalahkan Xiao ini paling mentok hanya Raneh Venerable saja. Karena bagaimanapun juga ini adalah alam spiritual. Sedangkan di antara Raneh Venerable, Xiao lah yang tak terkalahkan. Kemudian dengan cepat pun Xiao langsung mengambil jarum pemusnah jiwa tersebut. Sementara lonceng pengubur jiwa berusaha kabur, yang mana dengan cepat Xiao langsung mengejarnya. Dengan cepat pun Xiao langsung menendang lonceng tersebut sampai ke tanah dan kemudian menghancurkannya. Kemudian terdengar suara jika Xiao ini adalah penjahat berdarah dosa yang sudah membunuh murid aliran besar dan melawan hukum langit. Dan orang ini berniat untuk menghentikan Xiao ini. Xiao pun tak terima karena dirinya lulus ujian alam spiritual ini, namun masih ada yang ingin menghalanginya. Dan terlihat sebuah tali dari langit yang langsung mengikat tubuh Xiao ini. Yang mana tali ini adalah harta ajaran kuno yang dapat menembus belenggu Raneh Venerable. Mendengar itu pun Xiao langsung mengeluarkan tangan puncak surgawi. Karena sedari kecil, Xiao sudah bisa menembus belenggu ranahnya sendiri. Setelah itu orang tadi muncul, yang ternyata itu adalah tetua dari klan naga iblis tadi. Dan terlihat orang ini terluka karena teknik tangan puncak surgawi Xiao barusan. Dengan cepat Xiao mengeluarkan tombak serta sayap kunpengnya untuk menghajar orang ini. Dan terlihat di sini pertarungan jarak dekat antara Xiao melawan tetua klan naga iblis tadi. Dengan cepat pun Xiao langsung menebas tangan tetua ini. Yang mana hal itu membuat tetua ini tak terima karena Xiao sudah melukainya dan berkata bahwa tak ada tempat tinggal bagi Xiao di provinsi dosa ini. Namun Xiao tak akan memberinya ampun karena dari awal mereka tidak pernah berniat memberi Xiao tempat tinggal di sini. Xiao pun langsung menyerangnya kembali dan langsung memusnahkan orang itu menggunakan jarum pemusnah jiwa tadi. Karena bagi Xiao tidak seharusnya orang ini bermain-main dengan Xiao ini. Terlihat di luar pun, orang-orang tadi terkejut melihat hal itu. Dan tetua tadi yang sudah kembali ke tubuh aslinya pun juga langsung meninggoy karena pertarungan melawan Xiao di alam spiritual tadi. Yang mana tentu saja hal itu sangat menggemparkan karena Xiao mampu membunuh seorang dewa surgawi. Dan kemudian mereka langsung pergi untuk melaporkan kepada tetua sektenya bahwa dewa surgawi mereka sudah terbunuh. Tak lama kemudian terdengar pengumuman bahwa ujian sudah berakhir dan 10.000 Master Venerable sekarang dapat meninggalkan alam spiritual dan membawa tubuh fisik menuju tanah tak bertuan. Dengan cepat pun mereka langsung masuk dan langsung berada di pinggiran tanah tak bertuan, begitu juga dengan Xiao. Xiao pun sadar jika disinilah Jidaolin bisa masuk tanah tak bertuan. Yang mana tanah tak bertuan ini juga bisa membunuh Xiao jika dirinya tak hati-hati. Tak lama kemudian mereka pun melihat jika ada sebuah kuncup bunga yang muncul. Yang mana ternyata itu adalah kuncup bunga jalan immortal dan 3.000 kelopaknya menandakan 3.000 provinsi. Dan di sini adalah jalan menuju reruntuhan immortal kuno bagi 50 juta praktisi Master Venerable yang lulus ujian dan dibagi berdasarkan provinsi. Di sini Xiao pun tak menyangka jika muncul fluktuasi yang sangat kuat dari kuncup bunga tersebut, yang mana terlihat bunga akan langsung mekar jika terkena fluktuasi ini. Di sini terlihat seorang pemuda bernama Gejian yang dikenal dengan siluman surgawi berkata bahwa munculnya kuncup bunga jalan immortal ini tentu akan mendatangkan keberuntungan tersembunyi. Dan Gejian ini merasa bahwa Xiao adalah gerombolan orang desa yang minim wawasan.
Xiao juga terkejut karena bunga jalan immortal sesuai dengan legendanya. Padahal hanya hujan cahaya yang muncul, tapi bisa memperpanjang umur seseorang lebih dari 100 tahun. Di sini terdengar suara yang memberitahu jika 3000 kelopak menandakan 3000 provinsi. Dan ajaran kuno besar dapat menggunakan kekuatan magis untuk mengamati situasi murid di reruntuhan immortal kuno. Mendengar ada kemampuan untuk mengamati kondisi di dalam dari luar, Xiao pun memutuskan untuk tidak perlu lagi menyembunyikan identitas aslinya. Sementara itu Zhejian bertanya kenapa Xiao tak mengikuti dirinya saja, padahal kekuatan Xiao ini lumayan. Mendengar sebutan siluman surgawi, Xiao tak menyangka jika ranah venerable saja berani-beraninya menyelipkan gelar surgawi. Dan Xiao berpikir jika kekuatan Zhejian ini pasti cukup mumpuni. Di sini dengan sombongnya Zhejian berkata jika mengikuti dirinya merupakan kehormatan bagi Xiao. Namun dengan cepat Xiao berkata bahwa dirinya tak tertarik berkelompok karena dirinya sudah terbiasa sendirian. Mendengar itu Zhejian sedikit jengkel karena merasa Xiao tak menghargai kesempatan ini. Namun tiba-tiba di sini muncullah seekor naga yang langsung mendekati kuncu bunga ini. Yang mana di sini semua orang terkejut karena ternyata naga itu adalah naga Ying. Sementara Xiao berpikir jika seharusnya naga ini datang karena tertarik dengan kuncu bunga jalan immortal ini. Dengan cepat pun Xiao langsung berusaha memeriksa naga tersebut. Namun tiba-tiba muncullah kristal air liur naga yang membuat mereka merasa bahwa ini adalah nasib baik dari langit. Dan hal itu membuat semua orang di situ berbondong-bondong untuk bisa memiliki kristal air liur naga ini. Namun ternyata itu bukanlah air liur naga, melainkan adalah kotorannya. Melihat itu Xiao hanya tertawa karena teringat perkataan Zhejian yang merasa dirinya adalah siluman berwawasan luas. Dan kemudian Xiao bertekad siapa di dunia ini yang pada akhirnya akan dihormati. Karena perang antar jenius 3000 provinsi akhirnya dimulai. Dan Xiao baru sadar jika pantas saja kuncu bunga itu disebut bunga jalan immortal karena setiap kelopaknya melambangkan semacam jalan agung saat terlihat portal yang terbuka. Terlihat beberapa orang yang langsung berusaha masuk ke dalam portal tersebut, namun terlihat pula orang yang tak kuat menahannya karena Master Venerable yang tidak bisa menahannya akan memicu nyala api ilahi dan terbakar. Dan Xiao baru mengerti jika yang awalnya adalah tempat penuh peluang malah menjadi tempat pemakaman mereka. Di sini terlihat kelopak bunga raksasa itu ditempati oleh ajaran-ajaran besar kuno. Dan meski sulit bagi para kultivator bebas untuk bersaing, tapi selalu ada jalan bagi mereka semua di 3000 jalan agung. Dan celah kecil ini adalah gerbang masuk bagi mereka untuk memasuki alam immortal kuno. Dan dengan cepat pun, Xiao langsung masuk ke sana. Dan pada Perfect World episode 159, terlihat orang-orang kuat dari masa lalu yang juga berada di reruntuhan immortal kuno ini untuk ikut turnamen. Dan terlihat pula orang-orang yang Xiao kenal berada di tempat itu karena perang antar jenius 3000 provinsi akhirnya dimulai. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 158 ini. Mengerikan juga ya Xiao sekarang ini, bahkan dengan mudahnya bisa membunuh seorang praktisi di ranah Dewa Surgawi. Dan seperti apakah perang antara jenius 3000 provinsi yang akhirnya dimulai? Kita tunggu saja di Perfect World episode 159. Akhir kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan see you next episode.